Hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya. Dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing, Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni yang paling banyak sebenarnya siapa? Kau boleh tengok table tu. Okey, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Tengok nombor satu, Indonesia. Pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta, bang. Ya, netizen Malaysia pada umumnya ketika Indonesia mengatakan bahwa di Malaysia itu ramai Bangladesh, mereka merasa itu sebuah hinaan. Ini penyebab utamanya saya kurang tahu persis, tetapi yang pastinya bahwa selama ini Malaysia itu ketika menghina Indonesia dengan sebutan Hindunesia atau Indianesia atau Kepulauan India, itu adalah sebuah hinaan seakan-akan namanya India atau India Selatan atau Bangladesh itu adalah sebuah, dan mereka sangat tersinggung ketika disebut sebagai India atau sebagai Bangladesh. Ya, dia kemudian menampilkan data tentang pekerja Indonesia yang terbanyak itu berdasarkan dari data tahun 2020. Tetapi dia lupa bahwa di tahun 2020 itu adalah dalam kondisi COVID, yang kemudian pada saat COVID orang-orang Indonesia kembali ke tanah air, dan kemudian di tahun 2022 Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja di Indonesia. Ketika pasca COVID di tahun 2022, Malaysia itu kekurangan tenaga kerja. Satu sisi Indonesia masih stop pekerja ke Malaysia, yang kemudian pemerintah Malaysia mengambil inisiatif untuk mendatangkan para pekerja-pekerja dari Asia Selatan, khususnya Bangladesh maupun India maupun Nepal, untuk menutupi kekurangan pekerja yang ada di Malaysia. Jadi betullah apa yang dikatakan bahwa saat ini pekerja Bangladesh itu lebih banyak daripada pekerja Indonesia. Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kau ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan, mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia, tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja. Jadi bibik ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada. Macam-macam lah ada. Jadi kan, sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Sebab kalau aku dapat bola tanggung macam ni, memang aku tak lepaskan peluang lah. 2020 memang pekerja Indonesia masih banyak yang berada di Malaysia. Namun kemudian setelah COVID Indonesia kembali, kemudian ada penghentian sementara, dan kemudian pemerintah Malaysia mendatangkan pekerja dari Bangladesh untuk menutupi kekurangan pekerjaan yang terjadi sangat krisis waktu itu. Temuan pelanggaran dalam sistem perekrutan pekerja yang tak sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah Indonesia untuk sementara menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Judah Nugraha, mengatakan Indonesia menemukan bukti bahwa Malaysia menerapkan sistem Med Online atau SMO yang tak memuat perlindungan secara jelas. SMO merupakan penempatan pekerja migran secara langsung tanpa melalui agensi. Sistem itu mulai diterapkan sejak 2018. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai perwakilan Indonesia di negara jiran telah menyampaikan keputusan itu kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia usai menyampaikan. Kementerian SDM Malaysia menyatakan akan membahas permasalahan tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Pada April lalu, Indonesia dan Malaysia menaikkan nota kesepakatan penerimaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik atau asisten rumah tangga.
Di pasal 3.c dalam MOU itu tercantum bahwa kedua negara sepakat penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one channel system atau sistem satu kanal. Ya, di bulan Juli tahun 2022, Indonesia sempat melakukan penghentian atau moratorium sementara pengiriman tenaga kerja di Malaysia disebabkan karena adanya beberapa permasalahan khususnya dalam hal perekrutan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia tidak berdasarkan perjanjian kerjasama tentang penempatan tenaga kerja. In our country, we have so many warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far is Bangladesh, right? So maknanya banyak negara. Berapa negara sumbang? 15 negara sumbang. 15 negara sumbang. Seramai 10,000 pekerja Bangladesh akan tiba di Malaysia secara berperingkat bermula minggu ini, kata jurucakap Kementerian Sumber Manusia. Timbalan Ketua Setiausaha KSN Kai Razman Muhammad Anwar memberitahu FMT, pengambilan pekerja secara one-off itu adalah hasil perjanjian kerajaan dengan kerajaan. Katanya 25 agensi Bangladesh yang dilantik untuk pengambilan pekerja sebelum ini tiada kena-mengena dengan perjanjian baharu berkenaan. Surat berkeliling dikeluarkan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia dan Persatuan Minyak Sawit Malaysia yang dilihat FMT mengesahkan pengambilan one-off itu. Jemaah Menteri Malaysia meluluskan pengambilan pekerja secara one-off itu pada 14 September lalu. Malaysia dan Bangladesh menandatangani memorandum persefahaman pada Disember lalu selepas Putrajaya memutuskan untuk melantik 25 agensi pekerjaan Bangladesh. Warga asing yang mempraktikkan cara warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing, dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Si Kelang itu Silayang Rohingya punya tempat. Lu orang Melayu jangan kacau. Si Kelang itu Silayang kami punya kawasan. Our territory. Tak boleh bangsa lain kacau. Cina ke, Melayu ke, India ke, Indonesia ke. Tak boleh masuk. Jangan. Ya, itu tadi cuplikan beberapa video yang menampilkan bahwa jumlah pekerja yang ada di Malaysia, yaitu pekerja asing, itu saat ini telah merubah demografi penduduk daripada Malaysia, khususnya di Semenanjung, di mana pekerja-pekerja berasal dari Asia Selatan, khususnya Bangladesh, Nepal, India, itu telah meramaikan dan memberikan warna tersendiri bagi negara Malaysia itu sendiri.
Adapun pekerja-pekerja dari Indonesia yang dahulu mendominasi sebelum COVID, mendominasi beberapa kawasan maupun beberapa daerah yang ada di Kuala Lumpur maupun di daerah-daerah lain, khususnya di pelosok, di kebun-kebun sawit, dan di rumah makan, itu didominasi oleh pekerja-pekerja Indonesia. Namun pasca COVID, ini kemudian dengan disertai kebijakan kerajaan Malaysia yang mendatangkan pekerja-pekerja dari Asia Selatan, khususnya Bangladesh, ini kemudian merubah warna daripada kerajaan Malaysia, khususnya Kuala Lumpur dan kota-kota lainnya yang lebih terlihat Asia Selatan. Namun ini tidak ada masalah sepanjang kehadiran para pekerja-pekerja tersebut memberikan dampak ekonomi terhadap kerajaan atau negara Malaysia. Dan bukan hal yang hina apabila dikatakan bahwa Malaysia telah mirip seperti negara-negara Asia Selatan. Sebab negara-negara Asia Selatan telah memberikan sumbangan ekonomi terhadap pembangunan di negara Malaysia. Oke, demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.